Halo, shalom adik-adik. Shalom, sukacita, semangat. Wah, masih pada lupa nih Kak kayaknya. Kita coba sapa Marema sekali lagi ya Kak ya. Boleh Bang, silakan Bang Haga. Shalom Marema. Shalom, sukacita, semangat. Gimana nih Bang? Luar biasa Kak, di tengah pandemi ini kita masih harus tetap semangat dong. Oh iya, betul Tetap dong. semangat untuk mengikuti ibadah online ini. Betul sekali Mantap. Bang. Adik-adik, dalam masa pandemi COVID-19 ini, percayalah bahwa ada satu kasih yang tidak ada duanya Kak. Setuju Kak ya? Ada satu kasih yang tidak ada duanya. Iya, tidak ada duanya. Setuju. Berarti cuma satu. Iya, cuma yang satu kasih setia itu. sampai saat ini. Yang sempurna juga ya Bang Haga. Betul sekali. Oke. Mari Kasihnya adik-adik. siapa itu? Kasih siapa tuh? Kasihnya siapa tuh Bang? Kasih Tuhan dong Kak. Oh iya betul. Tuhan Yesus kita. Iya betul. Jadi untuk memulai ibadah kita mau angkat pujian. Kasihmu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi adik-adik. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih yang luar biasa yang masih menyertai kami hingga saat ini. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mengikuti ibadah, kami berkati, berikan kami hati yang mau memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sehingga kami mengikuti ibadah ini hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Kami berkati kakak abang yang membawa pujian, membawa firman dan juga pelayan lainnya Tuhan, pemusik dengan semuanya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Wah, kita sapa lagi ya Kak? Anak-anak Maremanya Bang? Iya dong, siapa lagi? Oke, mana tahu orang tuanya Oh, ikut. boleh, ya boleh, kan? boleh. Oke, kita sapa lagi. Ini sekarang giliran Kak Stella. Iya, boleh Kak. Oke, Shalom Marema. Shalom, sukacita, semangat. Kalau misalnya kita tukar gimana Bang Haga? Shalom, sukacita, semangat. Adik-adiknya jawab apa? Shalom. Oke, Oke, so kita itu coba ya. Kita coba ya teman-teman. Shalom, Shalom, sukacita, sukacita, semangat semangat, Marema. Waduh, Shalom. kompak mereka, Kak. Oke, bagus. Berarti masih semangat nih Bang Haga untuk Iya puji Tuhan. dong. Harus semangat ya untuk Harus puji semangat. Tuhan. Hari ini di hari Minggu ini, kalau gitu kita mau lanjut lagi puji Tuhan. Ya, Kita mau nyatakan Tuhan baik dalam segala halnya. Oke. Kita mau nyanyi lagu sebab Tuhan baik. Sambil bertepuk tangan, boleh? masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita ulang lagu ini dari awal teman-teman. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. luar biasa Tepuk Kak ya. tangan buat Tuhan Yesus. Anugerahnya kekal selamanya. selamanya. Amin, Bang Haga. Jadi adik-adik tetaplah setia karena anugerah Tuhan akan kekal selama-lamanya. Kekal itu berarti tidak akan Tidak akan berhenti dan pernah. tetap. Iya, betul. Oke, karena cinta Tuhan yang luar biasa buat adik-adik, kita mau angkat satu pujian lagi nih Kak. Apa itu Bang? Ini cintanya terlebih besar dari badan abang juga. Oh, Kasih Tuhan dan cintanya terlebih besar untuk kita semua. Mari adik-adik, kita angkat pujian, cintamu terlebih besar. Banyak cerita tentang tentang cinta yang ada di dunia,
dari remaja dan yang muda juga di usia senja. Semua manusia haus akan cinta dan kasih sayang. Namun hanya di dalam-Mu ku temukan cinta yang tiada pernah berubah. Cinta-Mu, oh terlebih besar dari semua cinta yang ada di dunia. Ku terpesona karena-Mu, cinta-Mu terbesar. Banyak cerita tentang cinta yang ada di dunia. Dari remaja dan yang muda juga di usia senja. Semua manusia haus akan cinta dan kasih sayang. Namun hanya di dalam-Mu ku temukan cinta yang tiada pernah berubah. Cinta-Mu, oh terlebih besar dari semua cinta yang ada di dunia. Ku terpesona karena-Mu, cinta-Mu terbesar. Cinta-Mu, oh terlebih besar dari semua cinta yang ada di dunia. Ku terpesona karena-Mu, cinta-Mu terbesar. Luar biasa. Amin. Kak Stella pernah jatuh cinta nggak? Oh pernah Bang pernah Haga. ya? Bang Haga pernah? Ya pernah dong. Oh oke pernah. Kalau bisa, kalau boleh nanya Kak, cinta yang paling Kakak kenang itu cinta ke siapa sih? Cinta orang tua? Cinta orang tua. Iya cinta orang tua. Luar biasa. Cinta keluarga. Cinta keluarga ya? Iya betul. Sama sekali. dengan tema kita Tema ya, Kak, kita ya? Ada hari ini kaitannya. nih berkaitan juga dengan keluarga. 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 Oke. Jadi adik-adik, di masa saat ini, cintailah keluarga lebih dari apapun. Oh iya. Kenapa itu betul. kira-kira Abang bilang seperti itu Kak? Kenapa Bang Haga? Banyak teman-teman kita saat ini yang harus melihat orang tuanya dirawat di rumah sakit. Oh iya karena keadaan ini. Ada juga orang tua yang mungkin diberhentikan dari pekerjaannya. Betul sekali Bang Haga. Ada juga orang tua yang tokonya harus sembunyi-sembunyi. Tutup mungkin Bang Harus ya kan? sembunyi-sembunyi dari Satpol PP. Iya biar nggak kena razia. Tapi adik-adik, cintailah keluarga dan yang paling penting adalah kita harus mencintai sumber kasih itu sendiri. Sumber kasih. Sumber kasih, sumber cinta yang terbesar tadi. Oke. Itu Betul adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Itu dasarnya sekali ya Dasar Bang Haga. sekali, Iya, dasar betul. sekali. Jadi adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman, kita mau bilang walaupun apapun keadaan kita saat ini, mau mungkin adik-adik bete, harus sampai kapan ya aku online, udah hampir 1,5 tahun nih aku sekolah online, gak mengerti apa-apa aku gitu. Tapi percayalah adik-adik, tetaplah berpengharapan. Badai pasti Berlalu. pasti berlalu. Kita mau angkat pujian, aku mengasihi Engkau Yesus. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan
Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari kita katakan kita mengasihi Yesus. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Shalom adik-adik Madi Remaja, selamat hari Minggu. Puji Tuhan kita boleh bertemu lagi di ibadah hari ini. Dan kakak harap semuanya adik-adik di rumah sehat semua. Oke, yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Hari ini kami boleh bangun dalam keadaan baik, dan sebentar juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, agar kami boleh menggunakan telinga, semua anggota tubuh kami boleh diam, tenang untuk mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati Kak Erika yang menyampaikan firman Tuhan, agar setiap firman yang disampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Gak kerasa ya kita ketemu lagi di minggu ini. Setiap harinya itu kayak gak kerasa Senin, Selasa, Rabu, udah minggu lagi aja gitu. Kayak gak kerasa ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang seorang tokoh Alkitab. Namanya Daniel, ya. Udah pasti kenal semuanya, anak Madi Remaja udah pasti tahu tentang ceritanya. Gitu, tapi kita mau lihat, kita hari ini belajar Daniel, mau melihat sisi Daniel dari mananya sih. Ya, oke. Yuk kita sama-sama buka bahan Alkitab kita di Daniel 6. Daniel 6 ayat 11 sampai 12. 2 ayat aja. Yuk, boleh yang belum dapat boleh cari dulu. Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Kakak tunggu beberapa detik ya. Daniel 6 udah dapat ya? Oke, kakak bacakan dari sini, adik-adik di rumah boleh mengikutinya dari rumah. Oke, Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Oke, sekian firman Tuhan untuk bahan Alkitab kita. Oke, kita hari ini belajar tentang apa sih Kak?
Oke, tema kita hari ini itu tentang kebaktian keluarga, ya, kebaktian keluarga. Sebelumnya kakak mau tanya dulu, sebelum kakak jelaskan, sebelum kita bahas juga, kebaktian itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Kebaktian itu apa ya? Kan sering ya, saat ini juga kita kebaktian nih. Terus dulu juga kalau sering dengar kan kita kayak orang tuh, ayo aku kebaktian, kebaktian sekolah minggu di atas, kebaktian dewasa di bawah gitu kan, suka denger kan? Pasti kebaktian itu. Sebenarnya arti kebaktian itu sendiri apa sih? Coba, kakak pengen tahu. Adik-adik Madi remaja, tahu nggak kebaktian itu? Arti kebaktian itu apa? Kalau yang tahu boleh kalian tulis di bawah, di kolom komen. Kalian boleh tulis ya, sebelum kita bahas ini ya. Kalian tulis arti kebaktian itu sendiri apa. Karena sering kita lakukan ya. Sering kita lakukan, terus sering kita dengar. Ya, jadi pasti udah tahu sih kayaknya. Coba. Sebelum kita bahas nih, kakak mau lihat nanti. Anak Madi remaja tahu nggak ya kebaktian itu artinya apa? Oke, kalau sudah menulis, bagus, good job, terima kasih. Kalau yang belum dan bilang dalam hatinya, ini kak, kebaktian ini, tapi nggak mau nulis, nggak mau ngetik di kolom komen, nggak apa-apa ya. Oke, kita mau bahas, kebaktian itu apa sih? Setelah kakak searching-searching tadi, kebaktian itu, pengertian kebaktian menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebaktian itu katanya perbuatan baik, terus ada upacara agama seperti berdoa, puji-pujian, rasa tunduk dan hikmat, kesetiaan, perbuatan ataupun pekerjaan. Itu pengertian kebaktian menurut KBBI. Tapi ada juga kebaktian. Pengertian kebaktian itu adalah kewajiban akan ungkapan syukur yang dilakukan dengan rasa tulus. Nah, itu arti kebaktian juga. Oke, berarti kalau yang kebaktian, kalau menurut KBBI tadi, kalau mungkin dalam pikiran kita ya, karena sering kita lakukan, kebaktian itu adalah berdoa, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman, baik itu dari kakak sekolah minggu, atau dari pendeta, atau dari guru agama, siapapun ya, yang membagikan firman, terus nanti berdoa lagi, terus persembahan, nyanyi, ya seperti itu mungkin alurnya, liturginya yang kita pahami mungkin seperti itu ya. Dan yang banyak kita lakukan juga kebaktian itu seperti itu. Ya, jadi ada berdoa, ada baca Alkitab, ada bernyanyi, mendengarkan firman, ya seperti itu ya alurnya. Nah, tapi dalam KBBI, tadi yang menarik adalah kebaktian itu perbuatan baik. Nah, ya, perbuatan baik. Jadi ketika adik-adik melakukan hal yang baik, sering memberi, tidak suka berbohong, terus jujur, taat, nah itu kalian juga kebaktian loh. Ya, jadi ternyata nggak selalu kebaktian itu adalah suatu liturgi yang mungkin yang formal yang harus kita ikutin. Ternyata nggak hanya seperti itu ya. Kebaktian itu adalah berbuat baik, terus ada tadi kesetiaan ya, berbuat baik dengan setia berarti kita ya. Jadi jangan hari ini berbuat baik, besok enggak, hari ini moodnya baik, besok enggak. Nah, enggak kayak gitu, setia gitu ya. Itu ternyata yang pertama dari kata kebaktian yang perlu kita tahu ya. Karena kan selama ini kita tahunya kan kebaktian ya seperti kita ya, bernyanyi, banyak lah liturginya gitu. Ternyata enggak. Sesimpel itu loh, berbuat baik ya. Dengan kalian tidak melawan orang tua juga kalian udah berkebaktian loh. Mantap ya. Oke. Nah, yang kedua tadi adalah kewajiban akan ungkapan syukur yang dilakukan dengan rasa tulus. Berarti kalau misalkan kebaktian kita misalkan ya, kakak juga masih sering ya, kalau misalkan kebaktian masih mengganggu teman pada saat kebaktian, terus membaca firman Tuhan dengan asal-asal, dengan baca-baca aja, nggak mengetahui artinya apa, terus apalagi ya, dengan mengganggu teman, terus dengan kalau lagi mendengarkan firman pikirannya kemana-mana, pikirannya kosong, mikirin apa pun itu ya, dan itu tidak kita lakukan dengan rasa tulus, itu berarti kalian tidak berkebaktian walaupun kalian berkebaktian ya. Tahu nggak kira-kira nih, jadi ketika kita seperti ini nih kebaktian, tapi kalau pikiran kalian kemana-mana, kalau kalian masih mengganggu, kalian masih nggak tenang gitu mendengarkan firman Tuhan, ternyata itu kalian nggak berkebaktian. Karena kebaktian tadi adalah
ungkapan syukur yang dilakukan dengan rasa tulus, ya, tulus melakukannya, jadi nggak main-main, gitu, ya. Itu arti kebaktian. Oke, balik lagi ke tema kita. Tema kita tadi adalah kebaktian keluarga. Berarti kalau kita konversi, berarti kebaktian tadi artinya ucapan syukur, perbuatan baik yang dilakukan dengan tulus bersama keluarga. Ya, artinya seperti itu ya kalau disatukan kebaktian keluarga gitu. Jadi ungkapan syukur yang dilakukan bersama-sama dengan keluarga. Oke, kita balik ke sikap Daniel ya. Perikop kita hari ini yang sikap Daniel, yang dimana kita tahu Daniel ini adalah orang yang taat ya. Orang yang kalau di Babel ini sih dia adalah orang asing. Jadi ketika dia baik kelakuannya, ketika dia taat, raja menyukai dia. Menyukai dalam arti raja kagum sama dia gitu ya. Karena dia baik gitu, karena dia melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan apa yang diperintahkan. Nah, sehingga orang-orang di Babel, orang-orang pejabat-pejabat di Babel merasa iri ya, karena ini anak orang asing di Babel tapi kok bisa mengambil hati raja, kok raja bisa kagum sama dia. Nah, iri gitu, ada rasa iri. Nah, jadi dia mengajukan peraturan kepada raja bahwa membuat sebuah berhala dan semua orang harus menyembah berhala tersebut. Tetapi tidak dengan Daniel ya. Daniel tetap pada pendiriannya ya. Dia tetap berdoa. Kalau tadi kita lihat dia 11 ya. Dia berlutut 3 kali sehari, dia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Nah, berarti Daniel melakukan apa yang sudah menjadi kebiasaan ya, yang sudah menjadi mindsetnya itu udah tetap gitu. Artinya gini, dalam keluarga mungkin ini adalah ajaran dari keluarga Daniel, sehingga Daniel kemanapun ada tawaran atau ancaman seperti ini pun, tapi dalam hati Daniel nggak, kan aku di keluargaku, dalam pikiranku gitu ya, mungkin dalam perasaan Daniel seperti itu, aku harus memuji Tuhan. Jadi apapun yang ada pun berhala-berhala, ada pun Allah-Allah lain yang mau mengganggu aku, yang mau mengubah konsentrasiku untuk menyembah itu, tapi aku enggak gitu ya. Daniel memilih untuk diam, memilih untuk tidak menyembah Allah lain, dan dia menyembah Tuhan. Tapi ya ada konsekuensi dari apa yang dilakukan Daniel. Dia dimasukkan ke gua singa, tapi it's okay. Daniel nggak sama sekali merasa aduh gimana nih, aku takut, gimana nih aku ikut aja ya ke Allah mereka, gimana nih. Mungkin kalau kita di posisi Daniel ya, apa yang kita lakukan ya, coba kalau kita di posisi Daniel dulu mungkin ada diperhadapkan seperti itu, apakah kita memilih untuk oke, kita ikut arus aja, mengikuti Allah lain, apakah atau kita memilih untuk tetap mengikut Tuhan walaupun nanti kita tahu konsekuensi atau ancaman yang besar menimpa kita? Kita pilih yang mana? Kira-kira kalau remaja diperhadapkan dengan Daniel seperti itu, ya mungkin ya nggak sedikit sih, pasti banyak orang mengikuti alur ya. Jadi kalau peraturannya begini ya ikutin, walaupun kita tahu peraturan itu salah, tapi kita ikutin ya. Nggak sedikit orang pasti memilih jalur aman ya, gitu. Tapi Daniel tidak memilih itu. Itu adalah sebuah pelajaran kecil atau pelajaran yang biasa sudah dia lakukan. Jadi kalau udah biasa, tapi kalau misalkan sesuatu hal yang baru lagi diperkenalkan dengan dia, mungkin dia merasa enggak gitu ya, karena dia udah merasa itu kebiasaan dirinya adalah yang menyembah Allah, tidak menyembah Allah atau berhala-berhala yang lain, dan itu adalah buatan manusia ya. Dia tidak seperti itu. Itu yang perlu kita teladani dari seorang Daniel ya. Dia memiliki hubungan yang baik sama Tuhan, sehingga tadi dari sikap Daniel kita bisa lihat Daniel ini adalah taat yang pertama. Yang kedua, dia tetap dalam pendirian. Artinya sebuah ancaman besar pun yang akan mengancam nyawanya pun, dia nggak apa-apa, karena dia tahu penolongnya adalah Tuhan gitu. Yang ketiga itu adalah dia nggak takut ya. Kita lihat Daniel nggak takut sama sekali. Bisa aja kan, kalau mungkin kita kalau kakak aja mungkin kan takut deh kayaknya, karena di gua singa, dimana kita tahu singa bisa memakan kita hidup-hidup, tidak akan bernyawa lagi ya. Mungkin pikirannya udah overthinking kemana-mana gitu ya. Tapi Daniel enggak loh. Daniel lebih memilih,
aku kan mempunyai Tuhan yang lebih besar dari masalahku, dari apa yang aku dari apa yang sudah aku yakini selama ini. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, itu sikap Daniel yang perlu kita teladani, yang perlu kita lihat. Nah, terus yang kakak mau tanya sekarang, adik-adik di rumah sudah mempunyai kebaktian keluarga kah? Atau kebiasaan-kebiasaan keluarga yang mungkin itu akan mendekatkan kalian sama Tuhan? Misalkan ada juga yang mungkin sudah membuat berdoa bersama keluarga atau bernyanyi bersama keluarga. Ada nggak ya? Nah, mudah-mudahan ada. Tapi jangan takut. Kalau yang belum ada, kak aku belum ada nih kebaktian keluarga, gimana ya? Gak apa-apa. Mulai dari sekarang. Ya, mulai. Artinya apa? Kak, kami harus datangkan pendeta dong. Kami harus bernyanyi kitab denden atau bernyanyi yang gimana-gimana dong. Kak harus berdoa yang harus mengundang ini. Enggak. Ya, enggak seperti itu. Yang kita lihat tadi, kebaktian ya. Perbuatan baik, upacara agama, berdoa atau puji-pujian, rasa tunduk dan hikmat kesetiaan, jadi nggak selamanya kamu harus kita harus mengundang pendeta untuk datang biar kebaktian, enggak. Ya, dengan kita berdoa bersama-sama, dengan ungkapan syukur, tapi dengan tulus, itu kita udah berkebaktian. Jadi nggak harus kayak kebaktian kita nih, misalkan harus ada kakak sekolah minggu nih biar bisa ada kebaktian, enggak. Kalian sharing-sharing aja di rumah bisa kebaktian. Misalkan di rumah hari ini kita mau berdoa bareng, yuk mak, pak, kita ajak mama papa, terus kita berdoa bareng. Misalkan kakak yang bawa doa untuk kesehatan, adik yang bawa doa untuk orang tua, atau banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah ya. Jadi bisa kalian mulai sekarang itu. Jadi nggak harus datang pendeta juga dulu ya, nggak harus kayak gitu. Hal sekecil itu dulu, berdoa bersama dulu bersama keluarga. Terlebih-lebih sekarang kita ini 98 atau 99% kita sudah 99% kita sudah menghabiskan waktu banyak di rumah, ya nggak sih? Karena kita nggak bisa kemana-mana kan. Itu artinya kita mempunyai banyak waktu, ya. Kita mempunyai banyak hal yang bisa disiringkan, hal yang bisa didoakan bersama-sama dengan keluarga, gitu. Jadi untuk sekarang ini, apalagi masa-masa pandemi yang bisa kita bilang naik lagi gitu ya, coba kita sama-sama berdoa bersama keluarga di rumah ya. Ajak mama papa, adik, kakak, kalau ada keluarga yang lain di rumah boleh bulang misalkan, terus ada nenek, kita semuanya aja untuk berdoa. Setelah berdoa, memuji nama Tuhan dengan cara bernyanyi bareng pasti seru kan, bernyanyi bareng pasang musik atau apa, kita bernyanyi bareng gitu. Nah itu mungkin lebih seru juga sih kayaknya. Terus nanti kalau misalkan lanjut lagi kita baca Alkitab bareng orang tua gitu. Nah karena apa? Gini teman-teman, karena kita ya nggak akan selamanya nanti bersama keluarga. Kalian percaya nggak? Karena ya contohnya seperti kakak dulu SMA di Medan, kuliah ke Bandung. Nah itu pisah sama orang tua. Nah nggak menutup kemungkinan untuk adik-adik juga gitu. Sekarang memang bersama keluarga, tapi nanti mungkin adik-adik ada yang kuliah ke luar kota atau keluar negeri bahkan, atau ya kita nggak tahu kemana gitu ya. Dan kita nggak akan selalu bersama keluarga nantinya gitu. Nah jadi apa cerminan atau apa pelajaran hidup yang penting di keluarga itu kita harus pelihara dengan cara hal kecil aja, berdoa bersama. Nanti kita di tempat luar juga udah kebiasaan gitu, pengen berdoa bersama nih, pengen baca Alkitab, karena biasa aku jam-jam segini harusnya udah baca Alkitab nih sama mama papa. Nah jadi kita mempersiapkan diri kita untuk bekal masa depan itu di dalam keluarga. Karena kalian tahu nggak, kalau dulu kita tuh masih bayi ya, kata yang kita paling kita yang awalnya tahu adalah kata apa waktu masih kecil bayi? Kata mama papa ya, mama papa. Anak bayi itu yang
tahu itu bahasa awalnya itu adalah mama papa, mama papa. Kenapa? Ya karena itu lingkungannya, karena itu yang dia tahu, karena itu yang dia sering dengar, itu yang menjaga dia. Nah, jadi karena ya kita ini adalah berteman bersama-sama keluarga. Oke, jadi itu ya firman kita hari ini untuk adik-adik semuanya. Yang pertama tadi kita mengerti apa itu arti kebaktian. Jadi kita berbuat baik pun itu adalah kebaktian. Terus yang kedua kita harus meneladani sikap Daniel, yang Daniel tadi taat, tetap dalam pendiriannya, dan dia nggak takut. Ya, sama apapun yang akan terjadi karena dia tahu siapa yang akan menjaga dia, itu Tuhan. Yang ketiga yang harus kita ingat lagi adalah pelajaran pertama kita adalah pelajaran dari keluarga. Jadi apapun yang menjadi kebiasaan kita di keluarga, itu akan menjadi bekal, itu akan menjadi pengingat, itu akan menjadi sebuah pelajaran lagi untuk kita, gitu. Jadi buat adik-adik semuanya, mungkin sekarang Kak, aku belum ada nih kebaktian keluarga, mulai dari sekarang. Ya, mulai dari kecil dulu, misalkan sharing-sharing boleh, terus misalkan sharing hari ini, Ma kita sharing-sharing yuk, sharing dari kakak, misalkan kakak mau sharing apa nih, nggak mulu-mulu harus tentang Alkitab gitu, nggak harus, misalkan sharing tentang apa sih berkat Tuhan yang kakak rasakan hari ini, apa sih berkat Tuhan yang adik rasakan hari ini, yang mama papa rasakan hari ini. Nah, itu bisa sharing-sharing yang kayak gitu, jadi komunikasinya itu lebih intim gitu ya. Jadi kalau misalkan yang sudah ada, mungkin banyak juga ya adik-adik Madi Remaja yang sudah ada berdoa bersama keluarga, terus bernyanyi bersama keluarga, sudah ada juga, ditingkatkan lagi ya. Jangan malas-malas dan lakukan itu dengan tulus, jangan malas-malas nantinya. Jadi kalau misalkan ayo berdoa bareng Kak, aduh mama nih udah tahu aku udah ngantuk atau udah, jangan seperti itu. Karena ingat, kebaktian ketika kamu tidak melakukannya dengan tulus, walaupun kamu ada dalam kebaktian itu, kamu tidak berkebaktian. Kamu tidak berkebaktian sesungguhnya di situ. Karena ya kebaktian itu kewajiban akan ungkapan syukur yang dilakukan dengan rasa tulus. Jadi nggak main-main, ya. Oke, itu firman kita hari ini. Semoga adik-adik, kakak, dan semuanya kita boleh melakukannya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Ajari kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Ajari kami boleh memulai kebaktian keluarga dalam keluarga kami. Biar kami boleh semakin baik komunikasinya. Kami boleh tetap memuliakan nama Tuhan. Pimpin kami Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan. Tuhan pakai kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, shalom. Oke teman-teman, kembali lagi dengan Kastela dan Bang Haga. Halo. Tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan ya Bang Haga dari Ya. Kak Erika, dan mudah-mudahan Roh Kudus yang bantu teman-teman semua di rumah untuk memahami, terlebih untuk melakukannya dalam hidup sehari-hari. Oke? Kalau gitu kita mau kumpulkan persembahan kita. Teman-teman, persembahannya diberikan kepada orang tua ya. Nanti orang tua yang memberikan ke gereja sambil kita bernyanyi satu lagu yang menyatakan tekad kita. Iya. Kalau kita mau tetap ikut juru selamat kita Tuhan Yesus apapun keadaannya, oke? Amin. Kita mau nyanyi lagu Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan
Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Oke, kalau gitu kita mau tutup ibadah kita hari ini, Bang Haga, Ya, karena Pak. ibadah kita sudah selesai. Kita mau satukan hati kita, teman-teman. Kita mau berdoa untuk persembahan kita sekaligus untuk doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan, ibadah hari Minggu ini semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan Bapak, pujian penyembahan yang kami naikkan tadi kiranya boleh semakin memuliakan nama-Mu. Firman yang kami dengar hari ini Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia, tapi kami boleh pakai dalam hidup kami sehingga hidup kami boleh berbuah buat orang lain. Dan persembahan yang sudah kami kumpulkan hari ini, kami mau serahkan juga ke dalam tangan-Mu, Engkau yang berkati, Engkau yang urapi, dan bisa berguna buat pelayanan di gereja ini dan untuk orang-orang lain ya Bapak. Bapak, kami berdoa buat orang tua kami, Engkau yang tetap berkati orang tua kami, sertai selalu Tuhan, berikan orang tua kami kesehatan, kekuatan dalam menjalani setiap aktivitas dan pekerjaan yang masih harus dilakukan ya Tuhan Yesus. Kau yang berikan juga sukacita selalu dalam hati orang tua kami masing-masing. Terlebih kami juga Tuhan, ajar kami juga untuk kami boleh menjaga badan kami dan menjaga kesehatan kami. Biar kami boleh tetap sehat dan bisa menjalankan aktivitas kami juga dengan baik. Bapak berdoa juga buat sekolah teman-teman Madya dan remaja yang sampai hari ini mereka masih melakukan sekolah dari rumah masing-masing. Engkau yang berkati mereka Tuhan, biar di tengah mungkin rasa kebosanan, biar mereka boleh tetap bisa menyerap semua ilmu yang diberikan guru-guru mereka, dan mereka juga boleh tetap semangat dalam meraih semua impian mereka dalam persekolahan mereka Tuhan. Terlebih juga guru-guru mereka yang mengajar, Kau yang berkati mereka juga Tuhan, biar guru-guru mereka boleh tetap semangat dan boleh semakin bijaksana juga dalam mengajar dan mendidik anak-anak didik mereka. Bapak yang baik, berdoa juga Tuhan buat suasana di tengah pandemi seperti ini Tuhan. Bapak yang berkati orang-orang di luar sana, rekan-rekan kami, saudara-saudara kami Tuhan, baik yang kami kenal maupun yang tidak kami kenal, yang sudah terpapar COVID-19 dan masih berjuang untuk sembuh Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati mereka, biar mereka boleh Kau berikan kesembuhan dan bisa beraktivitas lagi seperti biasa ya Tuhan. Berkati juga para tenaga kesehatan yang masih tetap menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya, biar mereka juga boleh tetap sukacita, terlebih boleh tetap sehat, dijauhkan dari COVID-19 juga, dan segala pekerjaan yang dilakukan boleh berjalan dengan baik ya Bapak. Berdoa juga buat proses vaksinasi yang masih berjalan sampai hari ini Tuhan, kiranya Engkau yang berkati di setiap wilayah yang ada, dan biar vaksinasi ini juga boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan makin banyak orang Tuhan yang mau ikut vaksinasi ini ya Tuhan. Berkati juga para pemimpin kami, pemerintahan kami dari pusat sampai di daerah, biar mereka juga boleh dengan penuh hikmat kebijaksanaan dalam memimpin dan mengambil setiap tanggung jawab yang ada ya Bapak. Kami mau serahkan juga segala aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau yang tetap tuntun dan berkati ya Tuhan agar berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa, ini doa kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan agar kami layak disebut sebagai anak-Mu saja. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
hari Minggu teman-teman. Selamat Minggu, adik-adik. Tuhan berkati.